Hai guys, masih bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Masih ngebahas topik kesukaan Calvin nih, yaitu yang cantik-cantik ya. Cantik-cantik, tapi nggak selalu sih yang cantik-cantik itu kan enak dibahas. Kadang enak juga diterapi. Apa tuh maksudnya? Diaplikasikan ke diri kita. Oh, oke. Nah, kayak Aku bingung aku mikir. karena kan untuk menjadi cantik itu kan ada prosesnya. Oh, maksud kan? Calvin itu perawatan menuju cantiknya. Ya, Apa cantik diterapkan di diri sendiri nih? Maksudnya diaplikasikan Oh, gitu. oke. Bagaimana caranya untuk menjadi cantik? Itu ada beberapa hal. Tapi kita hari ini kita akan ngebahas treatment yang tradisional. Untuk fisikalnya kali ya, physical untuk beauty-nya bisa nih. tampil lebih menarik ya. Ya. Dan ini nggak diterapkan untuk perempuan aja, tapi sekarang cowok-cowok juga Cowok-cowok juga perawatan bisa, ya. bener perawatan. Dan menurut aku perawatan tuh nggak lihat gender. Mungkin ada beberapa cowok yang masih skeptikal gitu ya. Bener. Ih, ngapain cewek banget begini. Padahal sebenarnya kita sama-sama butuh merawat diri ya. Bener. Nah, dan hari ini kita akan ngebahas perawatan tradisional versus modern. Kita akan versus nih. Iya, betul. Nah, pertama mungkin kita ngebahas dari yang paling atas dulu nih Kak, yaitu rambut. Nah, salah satu produk tradisional rambut ya yang paling khas itu adalah lidah buaya. Lidah buaya. Nah, lidah buaya ini tuh udah ada di mana-mana. Mungkin dari yang nggak tradisionalnya ya, dari yang modern misalnya di Hermas, di itu yang modernnya ya. Iya, Biasanya yang modernnya nih, Hermas, terus cream bath, atau ada conditioner atau shampoo gitu-gitu tuh banyak banget yang mengandung aloe vera ini. Cuman mungkin aloe veranya tuh sedikit gitu, lebih banyak kimia-kimianya kan ya, gitu. Nah, cuman banyak orang yang taunya juga menggunakan si aloe veranya langsung ini Kak. Karena lidah buaya atau aloe vera ini itu selain bisa menjaga rambut hitam, menjaga kulit kepala dari ketombe, bisa merawat rambut yang berminyak, terus mengurus rambut rontok, terus juga mempercepat pertumbuhan rambut nih. Mungkin ada dari kalian yang kayak gagal potong rambut nih kan, potong rambut pendek, bisa banget pakai aloe vera. jadi lebih ini ya, cepat numbuh. Iya, karena dia menutrisi mungkin ya sistemnya. Nah, teman-teman milenial udah pernah coba belum treatment pakai itu sebenarnya buah atau daun sih? Daun ya? Daging. Oh, daging mungkin aloe vera. bagi yang belum dan penasaran pengen langsung dapet getahnya ya daripada lewat produk, itu bisa banget lidah buayanya diambil, terus habis itu dikupas, diambil lendir di dagingnya ini, terus langsung itu sebelum keramas selama 15 sampai 20 menit. Udah ada yang pernah coba belum? Kalau aku sendiri sih pernah. Aku jujur belum. Oh. Padahal dulu rambutku tuh kering banget kan, dan aku tuh lebih suka pakai produk yang modern itu. Cuman mungkin karena ngebahas ini aku jadi tertarik sih nyari yang tradisional. Mungkin di masa pandemi ini kan lagi banyak nih yang hobi nanam-nanam. Oh iya, bener banget. Bolehlah tanam. Aku sampai gak kepikiran loh. Iya, tanaman aloe vera. Ya kan manfaatnya kita bisa gunakan sendiri, seperti untuk merawat rambut tadi ya, treatment ya. Nah, selanjutnya nih ada buah alpukat. Ternyata buah alpukat ini juga bisa dimanfaatkan untuk treatment juga nih. Ini juga bisa untuk rambut, Taya. Ya kan, selain aloe vera ini alpukat juga bisa. Jadi caranya ya dibejek-bejek gitu, bisa ditaruh. Iya ya, masa mau sebuah buahnya taruh atas, gunanya ya kan, apa kan? Siapa tahu ya kan, sama biji-bijinya. Iya, ntar kayak mana ribun dan kan naruh itu ke benar. Jadi ini fungsinya itu untuk memperbaiki rambut yang rusak. Dan juga bisa mempercepat pertumbuhan rambut. Tuh, campur-campur aja lah aloe vera sama alpukat. Opsi-opsinya ya. Jadi tadi kalau misalkan nggak ada tumbuhan aloe vera di taman, bisa beli buah alpukat gitu. Oh, kirain suruh nanam alpukat juga kan. Iya, kalau misalkan masih ada sisa di jus gitu kan. Kalau manfaatnya sih banyak banget ya. Terus ini ada lagi tumbuhan orang-aring. Ini bisa mengatasi gatal pada kepala, ketombe, terus juga kerontokan rambut, dan juga sampai uban juga bisa nih. Wow, apa tuh maksudnya uban? Uban, jadi bukan udah waktunya ya kalau uban tumbuh. Apa maksudnya kayak mencegah uban di usia dini gitu? Iya, supaya tidak terlalu banyak gitu. Bingung ya, udah tua gimana? Bukan berarti kalau ubannya udah banyak tiba-tiba langsung jadi hitam ya, Taya. Iya kan, ini kan untuk ya gitu. Ya, untuk kita-kita yang masih muda nih kan, millennials.
terus banyak mencegah, yang karena stres mengantisipasi. juga kan, Ya. stres terus jadi ada uban gitu. Jadi ini untuk meminimalisasi terjadinya uban di usia dini gitu Oke, kan ya. mantap. Nah, next setelah rambut turun mungkin ke perawatan kulit ya, Iya, yaitu ke badan. lulur. Lulur. Nah, lulur ini ya kalau modern sebenarnya bentuk lulur modern ataupun tradisional tuh sebenarnya ya 11-12 ya, karena jatuhnya tetap scrub gitu. Cuma mungkin sama kayak rambut, kalau yang modern tuh udah banyak kimianya, jadi kandungan alaminya tuh sedikit gitu. Nah, kalau misalnya lulur tradisional itu bisa banget coba kuning Jawa, terus nanti lulur ini dicampurkan dari tepung beras, kunyit, temu giring dan daun pandan. Nah, si lulur ini itu bisa menghilangkan sel kulit mati, mendinginkan kulit, melembabkan, menghaluskan juga mencerahkan gitu. Banyak banget ya khasiatnya. Iya. Kalau aku sih baru tahu tuh yang lulur kuning Jawa ya. Iya, dan kayaknya itu semua bahan dapur gak sih? Bisa Iya. kayak nggak perlu beli macam-macam kan? Bener-bener. Atau mungkin kopi juga bisa kali ya, Kopi, iya. Kakakku juga pernah tuh luluran pakai kopi, ya kan. Aku pernah lihat kayak ada bungkus kopi di kamar mandi. Ini siapa yang ngopi di dalam kamar mandi, ya kan? Cuman beda Ternyata nggak sih, buat kayaknya nggak bisa luluran. pakai kopi yang diseduh gitu ya, mungkin Iya. kandungannya. Iya, iya. Harus kopi asli gitu. Nah, kalau Taya sendiri luluran biasanya pakai apa? Sering nggak sih luluran? Apa kamu jarang-jarang? Jarang sih. Kalau inget aja, dan aku juga pakainya yang modern gitu kan, Modern, nggak ya. pakai yang tradisional. Cuman dulu kayaknya pernah kopi, terus kayaknya aku salah kopi. Terus itu kebetulan aku lulurnya tuh di muka ya, lagi Oke. scrub muka, dan itu besoknya tuh rada gimana gitu. Terus Salah sejak itu, kopi kamu jadinya apa nih? Espresso. oh enggak. Pakai susu. Jadi jual. Lulurnya pakai kopi terus dibilasnya pakai susu ya. Kamu jadi cappuccino. Nah. Iya, jadi ngakak ya. Tapi bisa juga kan alternatif tadi susu kan juga bisa Oh buat iya, berendam, mencerahkan, benar ya. mencerahkan. Nah, ada lagi nih buah bengkoang ya kan. Di sini kayaknya banyak juga ya kayak apa? Sabun-sabun atau lulur-lulur yang luluran ya. Mau ngomong apa nih, Iya, Kak? pokoknya yang bahan dasarnya Oke. pasti dari bengkoang gitu Ya. kan. Di iklan-iklan kita banyak ya kan Iya, sabun-sabun pemutih karena khasiat dari whitening-nya bengkoang. kali ya bengkoangnya. Bener, karena bengkoang itu selain bisa dirujak, ini juga kayak beda ya kalau cewek sama cowok, di cowok langsung straight makanan ya. makanan ya kan. Oke. Dia juga mengandung vitamin C yang tinggi. Nah, ini gunanya untuk mencegah kulit kering. Dan ya tadi fungsinya untuk mencerahkan kulit dan memperbaiki sel-sel kulit yang mati gitu. Ya, pokoknya ini bagus banget untuk kulit-kulit kita yang sering terpapar sinar matahari ya, UV protection lah. Jadi mungkin bahan-bahan tadi juga option buat kalian sesuai kebutuhan ya. Mungkin yang sering terpapar sinar matahari bisa pakai bengkoang kan, selain untuk menjaga dari sinar, tapi juga untuk mencerahkan kembali gitu. Atau mungkin sekedar melembutkan, mengangkat kulit mati, menutrisi, bisa pakai si kuning Jawa tadi. Nah, ngomong-ngomong soal kulit, kan tadi aku sempat ngebahas di muka ya, kita mau ngomongin masker nih. Masker lagi ya. Nah, masker modern tuh sekarang tuh udah banyak banget ya, Kak Alfi. Mungkin cowok nggak banyak maskeran ya, tapi sebagai beauty antusias nih, Iya, itu iya. emang banyak banget. Ada yang cuma ditaruh doang, Iya. itu sheet mask biasanya ya. Oke. Terus ada yang dibilas, itu namanya wash off mask. Oke, Terus wash ada off. juga yang di peel ya, Peel. biasanya suka alisnya kena gitu-gitu. Itu namanya apa? Itu peel off namanya. Oke, peel off. Dan bahannya beda-beda, ada yang bener-bener karet tuh yang sampai nyabut alis, ada juga yang lembut. Nah, mungkin kalau tradisional tuh jatuhnya semua wash off ya, karena bahannya kan alami. Nah, salah satu versi tradisionalnya adalah bedak dingin. Bedak dingin. Iya. Apakah sekali dipakai itu jadi dingin? Tapi bener ya dingin. Oh, Kebetulan oke. aku pernah make, dan itu tuh aku beli di Solo kalau nggak salah, itu bulet-bulet gitu. Jadi taunya tuh dia berbahan dasar beras. Nah, di beras ini tuh ada vitamin B dan tiamin. Tiamin ini punya fungsi untuk kelembapan, kesegaran kulit, terus juga untuk melindungi dari sinar matahari. Nah, mungkin kalau yang tadi di badan bisa pakai bengkoang, di muka bisa pakai
bedak dingin. Iya, bedak dingin ini. Oke. Tapi emang dingin sih, kayak Dingin enak. ya? Jadi kalau misalnya habis belajar nimpin masker itu pasti pakai bedak dingin. Oke, itu tadi bedak tradisional ya. Ini kembali lagi buah yang kita sempat bahas, lidah buaya ini ya. Aloe vera ini memang banyak fungsinya. Selain untuk rambut, dia juga bisa untuk masker juga. Oh wow, Ya, ya. benar. Emang Jadi- ngetren sih si aloe vera Benar, ini. jadi fungsinya banyak banget ya dari aloe vera ini atau lidah buaya. Salah satunya untuk mencerahkan wajah, terus memperbaiki sel kulit yang rusak dan menghilangkan peradangan di kulit. Gelnya itu ya tadi diusap-usap Iya, lagi. cuman mungkin kalau di badan tuh di rambut mungkin ada nggak apa-apa, cuman muka kan banyak yang sensitif ya. Iya, bener. Jadi tetap Getahnya itu ya, dijaga Taya, ya. hygiene-nya mungkin ya, kebersihan si aloe veranya. Jangan sampai yang kotor kan dipakai ntar justru malah jerawatan dan sebagainya lagi. Bener. Nah, ada juga masker putih telur. Ini berfungsi untuk mengencangkan dan menghilangkan minyak berlebih di kulit wajah. Iya. Nah, salah satu itu komedo juga taunya Kak. Jadi banyak masker putih telur itu buat komedo. Oke. Gitu. Nah, untuk perempuan-perempuan nih biasanya yang suka kotekan nih banyak ya. Ada kutek-kutek dengan bahan alami. Iya. Karena kalau yang modern-modern itu biasanya susah ya. Yang, Apa tuh? Iya, karena yang chemical untuk iya, ribet dihilangkan ya. gitu. Kalau yang kutek Arab itu Nggak ngerti juga sih apa tuh maksudnya henna apa Henna. jadi Bukan tuh ya? jadi tuh ada henna ada kutek baru juga, aku lupa namanya apa, itu kayak kutek halal gitu yang kita nggak perlu nunggu mens untuk pakai itu gitu, cuman aku lupa mereknya apa, cuman mungkin Kalvi maksudnya henna kali ya, iya. yang bisa ditato juga kan. Iya, Tahu nggak? itu bukan kutek ya? Bukan. Itu henna. Oke. Ternyata ini loh, kalau tadi kulit Apa nih? putih telur tuh untuk kutek bisa ya sebenarnya untuk Putih mencerahkan. Iya nih Oh selanjutnya. wow. Iya. Tapi ya kalau yang modern ya usahakan pakai bahan-bahan yang herbal ya kalau kita beli kayak kosmetik gitu. Kalau kamu biasanya kalau kosmetik itu kan ada tuh yang memang Apa tuh? green environment banget kayak seperti oke. body blah gitu. Apa body blah? Body Oh, Ya. merek, kalau ngebahas merek, Ya. aku bingung ini bahasa apa. Body Bang? blah. Gitu. Oke, body blah blah, blah. ya. Pokoknya gitu. Nah, tapi emang udah banyak berkembang sih. Jadi ada yang beberapa tuh baru apa ya? Baru mengutamakan bahannya aja. Terus sekarang tuh juga banyak packagingnya juga yang ramah lingkungan. Cuma nih semakin ramah, semakin organik, semakin mahal juga sih. Karena kan Iya. berarti kan kandungan ekstrak Iya. nya itu lebih banyak ya daripada yang biasanya itu kebanyakan chemicalnya. Bener. Tapi aku lebih suggest yang kayak gitu sih. Atau mungkin kalian mau yang natural sekalian nih, yang alami, yang tradisional, nggak apa-apa banget. Tapi Terus, kalau ngomongin tadi kotek tuh sebenarnya kalau yang alami ini bisa menggunakan bunga pacar air ya. Bunga pacar air itu pacar air. Nah, aku baru ingat Pacar jadi tuh air. kalau henna itu kita sering bilang tuh pacar. pacar. Iya, jadi emang istilahnya gitu. Jadi Jangan-jangan itu kali ya. Apa tuh? Bahan dasar nah ya. iya jangan-jangan ya, iya. karena biasanya pas waktu SD itu kan beda ya, kalau kutek tuh biasanya warnanya tuh lebih apa ya, lebih color blocking gitu loh, Iya. lebih jelas kan. Terus biasanya banyak. Terus kalau henna tuh biasanya coklat, merah terus- oren-orenan kayak gitu kan. Terus biasanya kita tuh Kuning nggak ya. bilang, ih pakai henna ya, enggak, ih pakai pacar ya gitu. Oke. Jadi sebelum mengenal pacar di SD itu kita kenalnya pacarnya yang di kuku gitu. Ya ternyata banyak banget ya. Ya alat-alat kecantikan lah yang bisa diaplikasikan untuk perempuan. Kalau cowok sih juga bisa juga ya. Tapi Bisa kalau sih. untuk kutek ya enggak juga lah. Iya. Ribet gitu kalau cowok Jangan pakai sih. kutek untuk apa juga. Jangan kalau boleh aja kalau mau, opsional ya. Sekarang kan udah bebas kan. Lucu sih. Keinginan pribadi aja, atau justru mau pakai henna buat tato-tatoan gitu kan, Oh, cowok gitu. terserah Boleh, ya. Ya udah guys, kurang lebih itu tadi tips-tips perawatan yang kita bisa bikin sendiri ya secara tradisional
Dan juga Tapi jangan lupa jaga kebersihan si bahan-bahan tradisional itu ya. Percuma kan Benar. kalau mereka higienitasnya nggak terjaga, ntar kulit kalian malah iya. kenapa-napa. Atau juga yang sekarang yang modern juga bukan berarti buruk ya. Mereka juga sudah concern lah dengan kesehatan kulit kita juga gitu Iya, atau ini enggak. alternatif aja Benar. kan. Kalau Kalau- mungkin kemahalan atau ya itu nggak budget friendly kan. Nyari yang ada di rumah aja, di dapur atau di taman mungkin kalian taunya nanam tapi nggak sadar selama ini tanaman apa kan. Oke, yaudah guys. Kayaknya sampai situ dulu kita mau break lagi nih guys. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items. Informasi ke teman-teman milenial.